Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Nina dalam pembelajaran sejarah kelas 10 SMK di pembelajaran sejarah Erlangga. Salam Historia SMK Bisa. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat belajar dan bisa menerima pembelajaran hari ini dengan maksimal. Hari ini kita akan belajar tentang KD 3.2 mengenai corak dan hasil kebudayaan masa praaksara. Submaterinya adalah proses perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup masa praaksara. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasikan proses revolusi bumi berdasarkan teori geologi. Nah, sebelum kita belajar tentang materi ini, silahkan buka dulu buku Erlangga kalian pada bab 2. Let's go. Oke, bagaimana sih proses munculnya bumi? Nah, dalam buku kalian dijelaskan munculnya bumi itu karena proses atau teori yang dikenal dengan teori Big Bang. Nah, teori Big Bang itu apa sih? Teori Big Bang adalah teori ledakan besar, di mana bumi awal tata surya awalnya berasal dari gumpalan-gumpalan gas yang kemudian meledak. Nah, ledakan inilah yang memunculkan benda-benda langit, planet, meteor, satelit, matahari tersebar ke seluruh ruang angkasa dan membentuk sebuah orbit yang dikenal dengan orbit tata surya. Nah, awalnya bumi itu adalah sekumpulan gas yang sangat panas, lambat laun, kemudian menjadi lebih dingin. Nah, proses inilah yang disebut dengan proses revolusi bumi. Dalam benak kalian ketika mendengar judul proses revolusi bumi, kalian akan bertanya-tanya, mungkinkah bumi seperti sekarang? Tidak, tentunya. Bumi mengalami perubahan secara mendasar dari tahun ke tahun. Buktinya ketika kalian kecil itu kan berbeda kondisinya dengan masa sekarang. Nah, ini bukti bahwa bumi itu selalu mengalami perubahan. Dalam teori geologi, proses revolusi bumi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah Azoikum atau juga dikenal dengan Arkaikum. Yang kedua adalah Paleozoikum. Yang ketiga adalah Mesozoikum, yang keempat adalah Neozoikum. Kalian pasti selalu bilang, aduh Bu, kok soalnya susah sekali ya untuk menghafalkannya. Nah, Bu Nina mau kasih tips kalian bagaimana bisa menghafal. Nah, kalau kalian amati dari Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum, semuanya memiliki struktur kata yang sama, yaitu terdiri dari 3 kata, yaitu A, Zu, dan Ikum. Dimana keempatnya memiliki Zuikum. 2 kata ini selalu mengikuti karena pada dasarnya proses revolusi bumi didasarkan pada ada tidaknya hewan. Ini mengacu pada arti dari kata Zu. Zu itu adalah kehidupan atau bisa dikatakan hewan. Ikum itu artinya adalah zaman, sedangkan A itu adalah tidak ada. Berarti kalau digabungkan, Azuikum adalah zaman tidak ada hewan. Nah, yang kedua, Paleozoikum. Nah, paleo dalam bahasa Yunani itu artinya tua. Paleo ini selalu dipakai untuk kalender dalam masa praaksara. Tua, kemudian zu itu artinya adalah hewan, ikum adalah zaman. Jadi kalau digabung jadi satu, Paleozoikum artinya adalah zaman di mana muncul hewan-hewan tertua atau zaman hewan tertua. Yang ketiga adalah Mesozoikum. Mesozoikum adalah zaman setelah Paleozoikum. Ini juga dipakai untuk kronologi dalam praaksara. Meso itu artinya adalah tengah atau madya. Jadi kalau digabungkan dengan 2 kata lainnya, artinya adalah zaman hewan tengah. Yang terakhir adalah Neozoikum. Dari asal kata neo artinya baru, sedangkan zoikum adalah zaman hewan. Kalau digabungkan artinya adalah zaman hewan baru.
Masa yang pertama adalah Azoikum atau dikenal dengan zaman tertua. Nah, dari asal katanya kalian bisa menganalisis zaman hewan tidak ada hewan, di mana kondisi ini berarti unsur-unsur kehidupan belum ada. Satu ciri-cirinya. Yang kedua adalah kondisi bumi masih panas, masih gumpalan gas. Yang ketiga adalah masih terjadi bencana alam. Hal ini terjadi pada 2,5 miliar juta tahun yang lalu. Masa yang kedua adalah masa Paleozoikum, di mana pada masa ini disebut juga dengan masa hewan tertua. Nah, dari sini kita bisa analisis bahwa sudah mulai muncul ada kehidupan di sini. Meskipun ini adalah hewan tertua yang muncul. Hewan tertua itu apa sih? Hewan tertua itu adalah hewan bersel satu. Contohnya adalah bakteri, di mana makhluk hidup ini bisa hidup di daerah yang sangat kritis atau sangat minim unsur-unsur kehidupannya. Karena ciri-ciri dari Paleozoikum adalah mulai muncul penurunan suhu, di mana makhluk hidup mulai berkembang tapi masih panas. Yang kedua adalah mulai muncul yang namanya perbaikan atmosfer bumi. Namun ini juga belum dikatakan atmosfernya sudah stabil, belum, karena yang masih bisa hidup di masa ini adalah hewan bakteri atau keluarga dari hewan bersel satu. Masa yang ketiga adalah masa Mesozoikum, di mana masa ini adalah masa di mana mulai muncul kehidupan. Nah, kehidupan di sini yang dimaksud Bu Nina adalah kehidupan dalam arti yang luas. Karena apa? Mulai muncul reptil raksasa dan mamalia. Ini menunjukkan bahwa kondisi bumi sudah semakin membaik, di mana suhu udara mulai menurun, kemudian tersedia air, kemudian tersedia oksigen. Namun yang terjadi pada masa ini adalah masih sering terjadi bencana. Hal ini dibuktikan dengan teori yang menyebabkan reptil raksasa seperti dinosaurus, mamut itu mengalami kepunahan. Nah, teori ini dikenal dengan teori jatuhnya meteorit, atau juga dikenal dengan munculnya bencana alam di bumi. Selain teori ini, pada masa Mesozoikum juga terjadi fenomena glasial dan interglasial. Nah, masa glasial itu masa apa sih? Masa glasial adalah masa penurunan suhu bumi sehingga permukaan air menjadi beku. Nah, ada yang pernah nonton film Es Ekda? Nah, inilah yang menggambarkan masa glasial. Sedangkan masa interglasial adalah masa di mana suhu mulai kembali naik. Yang awalnya itu berupa daratan beku, sekarang sudah menjadi mencair. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan dinosaurus yang tidak mampu beradaptasi mengalami kepunahan. Yang terakhir adalah masa Neozoikum. Masa Neozoikum disebut juga dengan masa hewan baru, di mana masa ini otomatis kondisi bumi sudah mulai membaik, di mana dalam pembabakan masa Neozoikum dibagi menjadi dua zaman lagi. Yang pertama adalah masa tersier, yang kedua adalah masa kuarter. Masa tersier ini terjadi 60 juta tahun yang lalu, di mana yang banyak mengalami perubahan di sini adalah ditunjukkan dengan munculnya spesies primata atau kera. Yang kedua adalah masa kuarter, di mana masa kuarter ini dibagi menjadi dua lagi periode. Yang pertama periode Pleistosen dan yang kedua adalah periode Holosen. Periode Pleistosen itu manusia mulai muncul, di mana ini ditunjukkan dengan munculnya Pithecanthropus erectus. Masa yang kedua adalah masa Holosen, di mana masa ini adalah masa di mana manusia mulai mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana kondisi ini dibuktikan dengan munculnya Homo sapiens atau dikenal dengan manusia modern seperti kita saat ini. Nah, itu tadi adalah teori geologi munculnya revolusi bumi masa praaksara. Jadi, bisa kita simpulkan teori geologi munculnya revolusi bumi masa praaksara itu ada 4 zaman. Yang pertama Azoikum atau Arkaikum, di mana tidak ada kehidupan.
Yang kedua adalah Paleozoikum, di mana masa ini adalah muncul hewan-hewan tertua seperti hewan bersel satu. Yang ketiga adalah masa Mesozoikum, di mana ini disebut sebagai masa reptil karena reptil raksasa menguasai bumi. Yang keempat adalah masa Neozoikum, di mana makhluk hidup seperti manusia berkembang pesat pada periode ini. Nah, untuk menguji kompetensi kalian, silahkan scan barcode di atas untuk kalian bisa kerjakan. Kemudian kita lihat kemampuan kalian sampai di batas mana. Nah, selamat untuk yang sudah mendapatkan 100. Untuk yang masih di bawah 70, silahkan diulangi lagi sampai ke 100. Nah, kita sampai di penghujung materi pada kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam Histeria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.